kota Uppsala di Swedia kira-kira salah. Posisinya itu sekitar 15 sampai 20 menit mengendarai kereta dari Bandara Arlanda Stockholm. Jadi sebenarnya Bandara Arlanda di Stockholm ini bukan terletak di kota Stockholm gitu ya, seperti Bandara Juanda gitu ya. Itu katanya Bandara Surabaya, tapi posisinya di Sidoarjo begitu. Atau seperti Cengkareng gitu ya, yang ternyata posisinya juga bukan di Jakarta. Dan cukup nyaman perjalanannya mengendarai kereta dari Arlanda sedikit ke arah utara, nanti sampai di kota yang bernama Uppsala, sebuah kota tua yang ada di Swedia. Memang sekarang ini saya berada di Uppsala. Kami ada sebuah project meeting, dan Anda lihat di belakang gitu ya, ini adalah sebuah katedral yang ada di pusat kota Uppsala. Seorang pemain basket gitu ya, legendaris seingat saya dari LA Lakers, Karim Abdul-Jabbar. Dia pernah berkata bahwa sebagai orang tua, saya itu berperan menjadi contoh buat anak-anak saya. Dan jika ini diperlebar begitu ya, maka ini juga bisa diaplikasikan gitu ya untuk anak muda yang lain. Jadi bukan hanya buat anak-anak kecil, tapi juga buat anak muda. Dia uh, seorang pemain basket yang banyak disukai gitu ya, dengan trik-triknya yang cukup legendaris. Ada bisa cari gitu ya. Dan uh, sebagai seorang pemain basket, dia di zaman itu gitu ya, belum ada istilahnya influencer, tapi saya yakin bahwa dia juga adalah sosok influencer yang bisa mempengaruhi gaya hidup orang lain, yang bisa mempengaruhi cara orang lain berpikir, bersikap, dan sebagainya. Jadi buat Anda yang merasa adalah seorang influencer yang follower TikToknya, Instagramnya cukup banyak begitu, uh, Anda punya peluang sebenarnya untuk bisa menjadi contoh teladan buat orang-orang di sekitar Anda. Secara umum, guru itu uh, kalau di dalam bahasa Jawa gitu ya, sebagai orang yang lahir dan besar di Pulau Jawa, dan mengalami berbagai macam budaya interaksi gitu ya. Saya juga bisa berbahasa Jawa, kromo inggi juga masih bisa sakit gitu ya. Uh, Guru itu ada uh, kalau dalam bahasa Jawa saya lupa namanya gitu ya. Ada istilahnya kalau sebuah kata itu bisa dijabarkan gitu ya. Guru itu katanya digugu lan ditiru. Digugu itu diperhatikan, ditaati, diberikan disegani kayak begitu. Ditiru itu ya cukup jelas gitu ya. Jadi guru itu bisa menjadi sosok yang berdampak buat orang lain gitu ya. Ya, setidaknya buat siswa di kelasnya, setidaknya buat siswa yang berinteraksi dengan dia, walaupun dia mungkin tidak mengajar siswa tersebut. Dan interaksi di kelas, interaksi di luar kelas, komunikasi, cara berbicara, cara menilai, cara menanggapi, dan itu menjadi apa ya, banyak memberikan banyak peluang gitu ya buat teman-teman guru ini untuk bisa menjadi contoh, untuk memberi dampak buat orang lain. Dan bagaimana dengan guru yang tidak pernah mengajar? Nah, ini jadi menarik gitu ya. Karena um, selama ini kan guru kan memang biasanya memang mengajar di kelas, sehingga berinteraksi di kelas dengan siswanya ketika mengajar, mungkin ketika di luar kelas ada siswa yang bertanya gitu ya. Terus emang ada guru yang tidak mengajar? Ada gitu ya. Ini keunikannya gitu ya. Jadi ada guru yang tidak mengajar, dan itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Sebenarnya
Guru yang saya sebut tidak pernah mengajar itu artinya dia tidak mengajar bidang keahliannya. Ya, ada juga sih gitu ya, guru ini guru dengan bidang keahlian ini itu diberikan tugas mengajar tetapi bukan di bidang keahliannya. Oke, kita buka rahasianya. Ini kita bicara tentang guru BK, bimbingan konseling, BP, apa, bimbingan penyuluhan atau apa begitu ya. Nah, guru BK ini adalah guru yang sosoknya secara umum itu tidak pernah mengajar mapel secara khusus di dalam kelas. Jadi berbeda ya dengan guru sejarah yang memang datang ke kelas untuk memberikan materi sejarah, guru ekonomi yang memang mereka hadir di dalam kelas untuk menyampaikan materi-materi seputar ekonomi dan sebagainya, geografi, fisika, matematika, apalagi seni, olahraga. Jadi mereka punya alasan gitu ya untuk bertemu dengan siswa. uh, Mereka punya alasan untuk berinteraksi dengan siswa dan sebagainya. Dan uh, di dalam banyak hal kalau saya perhatikan, saya mulai berkenalan dengan istilahnya guru BK ini ketika di bangku SMP. Jadi ketika di SD saya merasa saya tidak pernah tahu tentang guru BK ini. Baru setelah duduk di bangku SMP, saya baru mengenal istilahnya bahwa ada guru BK. Dan interaksi guru-guru BK ini itu cukup terbatas pada lingkungan tertentu. Artinya uh, ketika ada siswa yang merasa punya masalah, maka sisanya akan datang gitu ya. Atau ketika sekolah menganggap ada siswa tertentu ini bermasalah, maka dia dibawa ke guru BK. Itu situasi-situasi yang sangat terbatas menurut saya. Sehingga mungkin kalau tidak ada siswa yang dianggap bermasalah gitu ya, guru BK nganggur, kira-kira demikian. Dan pertanyaannya begini, kalau guru BK itu banyak nganggurnya, berarti guru BK itu bagaimana dia bisa punya peran, bagaimana dia bisa punya dampak secara positif buat kehidupan siswanya, bagaimana dia bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif yang bisa bisa memengaruhi cara siswa itu berpikir, bersikap, bertindak dan sebagainya. Selama ini guru BK itu diasosiasikan dengan siswa yang bermasalah. Jadi misalnya ketahuan nyontek gitu, biasanya dikirim mereka ke guru BK, masuk ke ruang BK dan sebagainya. Atau siswa yang tertangkap bolos, siswa yang mungkin berkelahi, siswa yang mungkin terkena apa ya, tindak kriminal tertentu, dituduh mencuri misalnya, atau misalnya ada polisi datang mencari siswa dan sebagainya, biasanya mereka akan datang ke guru BK. Dan situasi ini gitu ya, asosiasi bahwa guru BK itu berinteraksi dengan siswa bermasalah itu membuat siswa yang merasa tidak punya masalah itu berusaha menghindari interaksi dengan guru BK. Coba sahabat SP ingat baik-baik gitu ya. Ketika duduk di bangku SMP atau di SMA gitu ya, pasti ada rasa segan gitu ya ketika dipanggil guru BK. Baru keluar pengumuman gitu ya, nama-nama ini mohon menghadap ke ruang BK gitu. Wah, itu sudah menimbulkan dampak-dampak tertentu yang dianggap bisa sangat negatif. Dan apa ya, merasa bahwa wah kalau namanya dikaitkan dengan guru BK atau dengan ruang BK, maka label bahwa dia adalah siswa yang bermasalah itu langsung disematkan ke sana. Wah, dia pasti punya masalah. Wah, dia mesti bikin sesuatu yang sampai dipanggil guru BK, dan sesuatunya itu pasti negatif. Ruang guru BK itu juga dianggap sebagai ruang yang angker gitu ya, ruang yang apa ya, agak mengerikan gitu ya. Ini terjadi karena menurut saya hingga hari ini guru BK itu secara umum di Indonesia belum dioptimalkan perannya. Jadi perannya ini dibatasi hanya pada siswa yang bermasalah. Dan menurut saya ketika
sekolah itu membatasi peran guru BK ini hanya buat siswa yang dianggap bermasalah tadi, maka sebenarnya sekolah itu sudah mengecilkan peran mereka. Sebenarnya sekolah itu sudah tidak lagi memberikan porsi yang seharusnya buat guru-guru BK ini untuk dia bisa berkiprah, untuk dia bisa berkontribusi pada generasi penerus bangsa Indonesia. Saya berasumsi bahwa guru BK itu ketika beliau-beliau ini kuliah gitu ya, mereka belajar hal-hal seputar psikologi anak. Mereka belajar hal-hal seputar perkembangan anak. Sehingga ketika mereka mengerti tentang kejiwaan anak, ketika mereka memahami tumbuh kembang anak, ketika mereka mengerti bagaimana perkembangan pola pikir seorang anak, maka guru BK ini sebenarnya bisa menjadi konselor-konselor yang sangat dapat diandalkan. Ini logika saya begini. Mungkin saya salah gitu ya. Cuman logikanya adalah kalau namanya bimbingan dan konseling berarti ada istilah membimbing dan ada istilahnya konseling. Berarti membimbing siswa untuk bisa mencapai target tertentu, kemudian juga memberikan jasa gitu ya, konseling buat siswa yang memerlukan. Ada masalah, perlu ngobrol, perlu curhat dan sebagainya. Dan menurut saya potensi ini belum dioptimalkan karena akses guru BK terhadap siswa hanya dibatasi pada siswa yang bermasalah. Artinya, siswa yang butuh konseling ini, siswa yang butuh bimbingan ini, itu tidak hanya siswa yang bermasalah. Siswa yang tidak punya masalah gitu ya, secara tampak di luar, itu belum tentu dia tidak punya masalah. Mungkin dia putus pacar gitu ya. Memang putus pacar itu hal yang umum. Tetapi kalau kita bicara tentang putus pacar, sebenarnya itu masalah buat dia. Bagaimana dia bisa move on dari situasi itu. Ketika bertengkar dengan orang tuanya gitu ya, itu masalah buat siswa. Nah, ini loh yang belum dioptimalkan ya. Dan tantangan hidup itu kan sekali lagi tidak terbatas pada siswa bermasalah. Saya sampaikan ada banyak hal di luar sana gitu ya. Ada banyak hal di luar sana yang bisa mempengaruhi kehidupan siswa-siswa ini. Bukankah ketika seseorang mengalami masalah, maka potensi atau performanya itu gitu ya, itu pasti menurun. Dan itu juga tidak diinginkan oleh sekolah, juga oleh orang tua. Ketika saya mengamati apa yang terjadi di Finlandia, sangat menarik. Karena guru BK ketika ada di level SMP, mereka itu punya jam pelajaran 1 kali seminggu. Jadi mereka masuk ke kelas. Mereka bukan masuk ke kelas seperti guru BK saya waktu di SMA ya. Saya lupa namanya, saya lupa nama beliau. Dan tapi mereka kami itu belajar di kelas dengan beliau ini gitu ya, bukan terkait dengan materi bimbingan konseling, tapi tentang masak gitu. Jadi agak lain gitu ya. Tapi di Finlandia guru BK itu masuk ke kelas mengajar sekali seminggu di level SMP, mulai kelas 1 SMP gitu ya, terkait dengan materi-materi yang mereka belajar. Mereka berinteraksi dengan siswa terkait dengan gambar diri, nilai diri, bakat minat, pengenalan diri, pilihan pekerjaan. Masuk nanti setelah SMP selesai ini masuk SMA atau SMK gitu ya. Jadi mereka itu masuk di dalam tahap-tahap seperti menyiapkan siswa untuk masuk ke dalam dunia yang lebih lebar, yang lebih luas. Menyiapkan siswa masuk di dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi bukan sekedar kamu sekolah ya sudah, tapi lulus SMP itu berarti mesti memilih antara SMA dan SMK. Mereka dikenalkan pada pilihan pekerjaan, mereka dikenalkan pada tanggung jawab bekerja gitu ya. Jadi situasi ini membuat kasus salah jurusan itu bukan bisa dihilangkan, tetapi dapat diminimalkan. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik, karena ada cukup banyak kasus salah jurusan yang ada di Indonesia.
dari komunikasi informal di ruang SDP seputar dunia pendidikan di Quora. Jadi kalau Anda mungkin belum pernah mampir gitu ya, Anda bisa buka di seputar dunia pendidikan, sambung terus gitu ya, seputar dunia pendidikan.quora.com atau ide ya, saya lupa. Ide kan. Enggak, kom kayaknya. Nah, berdasarkan komunikasi informal di dalam ruang ini, ada semacam rasio bahwa 1:300. Jadi supaya guru BK ini bisa optimal kira-kira begitu, itu rasionya 1:300. Kemudian ada juga beberapa gitu ya, yang memberikan komentar dan berinteraksi dengan saya di SDP Quora ini. Mereka mengatakan bahwa ternyata sekolah mereka sudah gitu ya memaksimalkan guru BK untuk konseling, mengenalkan dunia kuliah, bimbingan karir, bimbingan memilih jurusan, tes bakat minat, evaluasi diri dan sebagainya. Ini cukup menarik menurut saya, sesuatu yang jarang gitu ya, hampir hampir tidak ditemui di Indonesia. Jadi sebuah model yang dapat ditiru. Kemudian juga ada sekolah yang mengeksploitasi guru BK karena rasio 1:1000. Wah, ini juga berat ini kalau 1:1000. Jadi tapi ternyata cukup masih banyak juga gitu ya guru BK yang hanya ditugasi untuk mengurus siswa yang bermasalah. Jadi ini situasi yang ada di Indonesia. Cukup luas di Indonesia itu, sekolah yang cukup banyak, swasta, negeri juga ada. Sehingga ini adalah potret yang kita bisa lihat. Dan apakah potret ini cocok dengan situasi sekolah Anda? Anda yang bisa tahu. Dan mungkin gitu ya, jika Anda adalah pengelola sekolah, jika Anda kepala sekolah, jika Anda adalah pemilik sekolah, mungkin ada saatnya mulai mengoptimalkan potensi guru BK ini. Karena dampaknya bisa sangat besar. Terus terang, saya ini punya mimpi besar gitu ya terkait dengan peran teman-teman guru BK. Terinspirasi dari apa yang dikerjakan di Finlandia, Departemen Psikologi University of Turku itu mereka menginisiasi program anti perundungan gitu ya, yang namanya Kiva-Koulu. Buat yang kelewatan, silakan cek di edisi SPF yang ke-7 terkait hal ini gitu ya. Mimpi besar saya itu adalah guru BK ini gitu ya, asosiasi guru BK yang saya yakin ada gitu ya. Saya lupa detail namanya apa, tetapi saya ingat bahwa ada saya berinteraksi dengan pengguna Quora yang mengatakan bahwa ada asosiasi guru BK. Dan selama ini korban perundungan dan pelakunya itu ditangani oleh guru BK. Sehingga saya melihat bahwa guru BK itu punya data, punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan situasi perundungan di Indonesia. Dan menurut saya, jika data ini dikompilasi, maka bisa memunculkan ide bagaimana menciptakan atau membuat sistem anti perundungan yang benar-benar komprehensif, melibatkan guru, melibatkan siswa, bagaimana menolong siswa ini supaya bisa menjadi penolong buat orang lain gitu ya, ketika temannya mengalami perundungan. Dan ini menjadi satu bagian yang cukup menarik ketika ini dioptimalkan gitu ya. Oh ya, ingat namanya adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, APKIN. Saya ya terus terang, saya punya harapan yang cukup besar. Saya punya mimpi yang cukup besar terkait dengan guru BK ini. Mungkin sebuah jabatan atau sebuah posisi yang dianggap mohon maaf tidak ada nilainya begitu dibandingkan kalau menjadi guru-guru tertentu gitu ya. Tetapi guru BK ini punya dampak yang besar dalam jangka panjang. Dan saya punya keyakinan bahwa
mungkin gitu ya, mungkin program anti perundungan yang disusun oleh teman-teman guru BK ini yang komprehensif ya, bukan sekedar kita mesti begini begini begini, tapi ada program pelatihannya seperti yang di Kifakolu itu bisa bisa terwujud dan menjadi sebuah sumbangsih terbesar teman-teman guru BK. Jadi mungkin teman-teman guru BK atau APKIN bisa cek gitu ya, Kifakolu, program Kifakolu silahkan cek di internet, ada cukup banyak informasinya, mungkin bisa mendapatkan informasi dari sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini dari kota Uppsala, dari hotel tempat saya nginep di depan katedral itu. Kita akhiri materi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.